pertama, niat itu dilafatkan atau tidak, ini tergantung niat apa ini maksudnya. Kalau yang dimaksud adalah hanya niat karena Allah, ya enggak. Tapi kalau yang dimaksud adalah niat dalam ibadah makdoh misal, seperti sholat, ya, seperti puasa, ya, wudhu misalnya sebagainya, ya, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja di sini, ya, yang jelas, ya, yang ulama sepakat, ya, yang ulama sepakat. Ada sebagian ibadah yang disyariatkan dengan lafaz, dan itu ada dalilnya. Ibadah apa itu? Ketika kita ngambil ihram di mikot, ya, ketika kita haji dan umroh, itu memang ada dalilnya, ada jelas hadisnya. Ya, Rasulullah ngajarkan labbaik Allahumma umrotan. Rasulullah ngajarkan seperti itu, harus dengan lafaz justru, ya kan? Ya, tapi bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang nggak ada dalilnya? Sholat, ada nggak niat untuk melafatkan niat saat sholat? Kalau kita bicara dalil, nggak ada dalil satu pun, nggak akan ada kita temukan dalil. Pertanyaannya boleh atau tidak? Saya ulang sekali lagi, ya, untuk haji dan umroh ada dalilnya. Makanya jenengan kalau ketika haji dan umroh ngambil mikot, dibimbing sama pembimbingnya, labbaik Allahumma umrotan, ada hadisnya jelas. Pertanyaannya, kalau untuk sholat, untuk puasa, ada dalilnya enggak? Jawabannya enggak ada dalilnya. Kita cari sampai kapanpun enggak akan ada dalilnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, disyariatkan atau tidak? Karena terkadang pensyariatan itu tidak butuh dalil. Saya ulang sekali lagi, dalil itu bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau jenengan belajar usul fikih, dalil itu paling tidak ada 10 sampai 10 loh. Ya, ijma, Al-Quran, Sunnah, Qiyas, masalah mursalah, ya, kemudian amal ahlul Madinah, ya, dan lain sebagainya, ada 10. Jadi nggak semua yang kita kerjakan itu ada dalilnya, nggak semua yang kita kerjakan ada dalilnya. Pertanyaannya, kalau dengan niat, ya kan, melafatkan niat, ada dalilnya nggak? Ada dalilnya, jelas itu nggak ada dalilnya. Untuk sholat, ya, untuk puasa nggak ada dalilnya. Disyariatkan atau tidak, lah itu ulama beda pendapat. Ya, kebanyakan ulama, ya, karena nggak ada dalilnya, dengan kaidah la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam permasalahan ibadah, maka tidak dianjurkan untuk melafatkan niat. Tapi sebagian Syafi'iyah mengatakan, ya, untuk kesempurnaan dianjurkan untuk melafatkan niat. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i, ya, itu terbagi jadi dua pendapat. Misal Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i berpendapat tidak melafatkan niat, Imam Nawawi, padahal mazhabnya apa? Syafi'i. Nah, sedangkan Imam Syafi'i yang lainnya, madhab Syafi'i yang lainnya, ulama-ulama madhab Syafi'i yang lainnya menganjurkan niat. Kenapa? Karena gini, ya, ini kalau kita jelaskan memang panjang sekali. Dalam madhab Syafi'i itu beda dengan madhab yang lain. Kalau dalam madhab yang lain, ini saya kasih gambaran, ya, cuma gambaran saja, nanti bisa dipelajari secara rinci. Jenengan punya niat untuk sholat maghrib, ya, kita tadi punya niat untuk sholat maghrib, wudhu, kemudian datang Allahu Akbar. Ketika jenengan Allahu Akbar itu nggak ada gambaran buat sholat maghrib, yang penting Allahu Akbar doang. Yang ada gambaran buat sholat maghrib tadi untuk wudhu saja. Ketika di sini tadi loh, ya, agak ndelahom, mikirno utang, mikirno kreditan misal gitu, ya, banyak pikiran gitu, ya, datang seret Allahu Akbar gitu, ya, nggak ada menghadirkan untuk sholat maghrib. Kapan menghadirkan sholat maghrib? Tadi ketika wudhu. Nah, ini kalau menurut madhab Syafi'i nggak boleh memang. Karena dalam madhab Syafi'i niat itu harus lahdoh dengan sholat, bener-bener deket dengan sholat. Jadi set, Allahu Akbar, bahasanya kayak gitu. Nah, karena dalam mazhab Syafi'i itu mensyaratkan yang seperti itu dan dikhawatirkan orang itu kelewatan, maka sebagian mazhab Syafi'i walaupun nggak ada dalil perkara niat, mereka menganjurkan untuk melafatkan niat. Itu sebabnya. Tapi kalau dalam madhab yang lainnya, Maliki dan Hambali, niat itu nggak harus persis sebelum sholat. Jadi selama kita wudhu sudah ada niat sholat maghrib, datang ke sini ndelahom dikit misal gitu, ya, ya, kemudian Allahu Akbar, itu sudah kehitung sholat maghrib. Ini menurut madhab siapa? Hambali dan Maliki. Ya, tapi kalau madhab Syafi'i nggak bisa, maka daripada itu madhab Syafi'i tadi, ya, menganjurkan melafatkan niat. Ya, itu secara umum perbedaan khilaf ulama seperti itu. Tapi kalau saya disuruh milih, tentu saja saya lebih condong ke pendapat yang tidak dianjurkan melafatkan niat. Tapi ulama berbeda pendapat, ya, itu yang saya sampaikan, ya, dan kami tidak bisa memaksa, ya, itu pendapat yang kami pilih.